Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pendekatan arkeologis dalam studi Islam. Sedikit saja, mungkin nggak akan lama. Apa sih arkeologi ini? Arkeologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu arkeo yang berarti kuno dan logos yang berarti ilmu. Jadi arkeologi itu ilmu kuno atau ilmu yang membahas masa lampau. Jadi secara umum arkeologis ini tuh sebuah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia di masa lalu dengan cara mempelajari penemuan benda-benda yang berasal dari masa lalu. Itu baik berupa bangunan, peralatan masa lalu ataupun hasil kesenian lainnya. Perkembangan arkeologi ini berawal dari Eropa. Di Eropa pada abad 15 itu telah mengalami kemakmuran di sana yang menyebabkan beberapa kalangan orang di sana itu memburu terhadap benda-benda antik untuk diperdagangkan. Nah, pada tahun 17 atau tahun abad ke-17, orang-orang terpelajar di sana itu telah ikut serta dan mengumpulkan benda-benda kuno sehingga terkumpul dengan banyak dan dijadikan museum. Nah, barulah pada abad ke-18 itu timbullah kesadaran akan kebudayaan sehingga ilmu arkeologi ini mulai muncul di beberapa negara di Eropa. Nah, arkeologi yang mulanya muncul karena adanya aktivitas antikurian kemudian mengalami perkembangan menjadi sebuah pengetahuan ditandai dengan munculnya arkeologi tradisional. Paham ini yang menyatakan bahwasanya arkeologi ini bersifat deskriptif atau hanya bersifat penjelasan. Pada perkembangan selanjutnya yaitu arkeologi prosesual atau arkeologi pembaruan yang muncul pada tahun 1940-an dan berkembang pada tahun 1960-an. Mereka yang menganut paham ini menilai kalau arkeologi itu tidak hanya bersifat deskriptif seperti yang dianut oleh arkeologi tradisional, tetapi juga mereka itu menilai kalau arkeologi itu bersifat analitik dan eksplanatif. Nah, jadi arkeologi prosesual melihat budaya sebagai sebuah sistem dan menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Karena arkeologi bersifat saintifik, maka paham ini memiliki suatu metodologi berupa hipotesis, jawaban sementara yang perlu diuji kebenarannya. Kemudian paham yang terakhir itu arkeologi post-prosesual atau disebut juga arkeologi pasca pembaharuan yang muncul pada tahun 1980-an. Nah, mereka ini menilai bahwasanya arkeologi tidak bisa bersifat saintifik, tetapi cenderung interaktif dan praktikulastis serta tidak bisa menghasilkan dalil-dalil umum. Kemudian tujuan arkeologi. Tujuan arkeologi itu beragam dan banyak diperdebatkan. Di antaranya adalah apa yang disebut paradigma arkeologi, sejarah budaya mereka untuk memahami perilaku manusia, kemudian serta memahami proses perubahan budaya. Karena bertujuan untuk memahami budaya masa lampau, ilmu ini termasuk dalam kelompok humaniora. Nah, secara khusus, tujuan arkeologi ini mempelajari budaya masa silam yang sudah berusia tua baik pada masa prasejarah sebelum dikenal tulisan maupun pada masa sejarah ketika terdapat bukti-bukti tertulis. Nah, kemudian pada perkembangannya, arkeologi juga dapat mempelajari budaya masa kini, sebagaimana dipopulerkan dalam kajian budaya bendawi modern atau modern material kultur.
Kemudian arkeologi dalam studi keagamaan. Arkeologi dalam studi keagamaan. Pendekatan arkeologi dalam studi keagamaan dalam penelitian terhadap bangunan maupun non-bangunan tidak bisa dilihat dari bentuk dan arsitekturnya semata, melainkan dari aspek fungsional, struktural, dan behavioral pada konteks masyarakat yang membuatnya. Peninggalan Islam dapat juga kita lihat atau kita temui dalam bentuk karya seni seperti ukir, seni pahat, seni pertunjukan, seni lukis, dan seni sastra. Nah, seni ukir itu sendiri yaitu banyak kita jumpai di masjid-masjid di Jepara. Itu biasanya kan banyak ukiran-ukiran atau pahatan-pahatan yang terbuat dari kayu itu. Kemudian seni pertunjukan berupa rebanan dan tarian. Kemudian pada seni aksara terdapat tulisan berupa huruf Arab Melayu, yaitu tulisan Arab yang tidak memakai harokat atau biasa yang kita sebut itu Arab gundul. Nah, itu kan asli peninggalan zaman dulu, zaman masa Rasulullah itu. Kemudian pendekatan arkeologi tersebut itu selanjutnya itu bisa pula diterapkan pada seni kaligrafi yang kerap disebut khat. Penerapan seni kaligrafi ini bisa dilihat pada seni bangunan seperti masjid, mihrab, bingkai atap, mimbar, lengkungan tiang, dan sebagainya. Banyak kita jumpai juga kan di masjid-masjid agung atau masjid-masjid musola-musola di kampung halaman itu biasanya. Nah, kurang lebih arkeologi dalam studi Islam seperti itu yang sudah saya paparkan. Jadi arkeologi itu sendiri membahas ilmu manusia atau ilmu-ilmu kebudayaan manusia pada masa lampau. Itu sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah yang sudah saya share di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.